Oke guys, ada postingan yang bikin heboh dari Doktif ya, terkait baju yang dipakai oleh Dr. Richard Lee. Terciduk di London ya guys, nyinyir ke Doktif. Doktif jabanin, ada yang tahu nggak makna angka 666 dalam Kristen? Normal nggak menurut Bang Felis dan Bang Deril kalau ngaku mualaf 2 tahun tapi masih menggunakan jaket dengan simbol agama lain? Apakah ini termasuk menistakan agama? Mohon pencerahannya. Seperti yang kalian lihat di situ, ada 2 hal yang disoroti oleh Doktif. Yang pertama simbol 666, tapi di situ yang kelihatan hanya 2 angka 6 ya. Mungkin ada lagi di bagian dalam. Kalau memang betul itu adalah simbol Illuminati atau anti Kris ya. Kemudian berikutnya itu lambang salib terbalik ya. Menurut kalian bagaimana? Banyak sekali netizen yang akhirnya memberikan tanggapan. Ngaku mualaf tapi pakai jaket simbol 666 dan salib. Agama mana yang DRL anut sekarang? Masihkah masyarakat Indonesia terkecoh? Kemudian di situ ada postingan dari Mawar punya Seneo. Benarkah sudah mualaf 2 tahun? Sebagai muslim saya tidak terima agama Islam dilecehkan. Yang pernah di grup lintas agama pasti paham yang kubahas. Ada komentar 666, bintang terbalik dan salib. Ada 3 hal berarti ya. Nanti pembalaannya, ya saya kan baru saja mualaf. Maaf jika ada salah dan akan saya perbaiki. Apa jangan-jangan dia aslinya bukan agama Kristen atau Muslim, tapi penganut 666 untuk popularitas? Tuh jaketnya banyak simbol-simbol antikris. Dia pura-pura menjadi orang beragama hanya untuk menutup kedok. Ya udah, log out lagi kali. Masa udah login nggak bisa log out? Kan bisa aja. Waduh, masa segampang itu ya? Udah masuk Islam kemudian keluar dari Islam, nanti masuk lagi, keluar lagi. Agama kan tidak bisa dipermainkan guys. Kalau pencitraan emang selalu ada aja keplesetnya. Hah, nggak terima sih agama Islam dikiniin? Itu baru pendapat ya guys. Belum tentu Dr. Richard Lee mempermainkan agama Islam. Karena dari Ustadz Derry ya mengatakan bahwa Dr. Richard Lee sudah mualaf, sudah menyatakan dirinya sebagai agama Islam. Banyak juga netizen yang berpendapat itu kan hanya sekedar outfit, untuk apa dipermasalahkan? Kalau salah dikasih tahu dok, bukan dinyinyirin. Maksudnya kalau Dr. Richard Lee-nya salah dikasih tahu, bukannya dinyinyirin. Mualaf juga butuh proses. Orang kita yang lahir dari muslim aja sampai sekarang masih berproses. Orang Indonesia ini nggak pandai nilai orang, ya kan? Kalau misalnya orang-orang yang seperti aku ini lah, ya kan, yang frontal, yang kalau ngomong tuh barbar, dikira problematik, ya kan, sumber masalah. Padahal kan hati-hati sama orang yang diam-diam baik, yang senyum, yang terlihat alim, soleha. Nah, hati-hati kalian, itu sebenarnya yang sering buat masalah. Jadi kalian tuh jangan salah menilai ya. Nggak semua orang seperti aku ini, ya kan, orangnya jahat, ya kan, orangnya tukang berantem. Hati-hati kalian sama orang yang senyum menghanyutkan. Rupanya hancur hidup kalian dibuatnya. Hati-hati. Padahal orang kayak modelan aku ini ya paling gampang nggak usah cari masalah sama aku, karena kalian nggak tahan ya. Tapi kalau kami yang memulai masalah itu nggak akan mungkin. Orang-orang kayak kami ini nggak akan mungkin cari masalah duluan. Sampai saat ini sudah ada 6 orang yang teridentifikasi melapor ke saya. 1 orang melaporkan krim abal-abal atau skincare yang tanpa BPOM. Itu informasi udah lengkap saya berikan kepada kepala BPOM. Tapi saya masih tunggu sampai sekarang, udah seminggu lebih belum ada tindakan atau kabar lebih lanjut lagi apa yang dilakukan oleh BPOM terhadap brand tersebut ya. Dan dari 5 orang lainnya lagi, 3 orang korban ya. Setelah saya minta untuk melapor ke BPOM atau polisi, tidak ada kabar lagi, tidak ada balasan lagi dari mereka. Dan 2 orang lagi, yang satu hanya minta pertanggungjawaban, katanya dia nggak mau melapor, dia minta pertanggungjawaban. Saya sudah DM langsung pemilik skincare-nya. Dan 1 orang lagi mengaku korban dari skincare produk A yang mukanya breakout setiap dia berhenti memakai skincare tersebut. Saya sudah tanya kepada dokter kulit, katanya itu adalah dermatitis perioral. Nah, akan saya terangkan setelah ini. Dan untuk Mbak L ya, yang mengaku korban dari produk A, Oke. ya,
dia bilang katanya setiap berhenti memakai produk tersebut merah-merah di sekitar sini. Dan itu saya sudah tanya sama dokter kulit, biasanya itu adalah dermatitis perioral. Jadi itu biasanya terjadi saat dia berhenti memakai steroid. Nah, harusnya steroid katanya ya, steroid atau bahan-bahan seperti itu harusnya memakai resep dokter, tidak boleh dijual bebas. Tapi masalahnya orang ini membeli di e-commerce dan dijual bebas. Saya sudah memegang sampelnya dan saya sudah meminta orang tersebut untuk melapor, atau setidaknya nanti datang ke podcast saya saat misal mukanya lagi merah, kita akan berikan juga sampelnya ke BPOM. Nanti saya minta yang dipakai Mbak itu untuk kita berikan BPOM, atau mau lapor polisi juga boleh. Ya. Dan untuk pertanyaannya kok mereka nggak ditangkap, nih saya akan jelaskan setelah ini. Nah, terus banyak yang nanya tuh ada produk skincare overclaim, skincare berbahaya, kok itu nggak ditangkap. Nih gue kasih tahu nih, untuk menangkap dan menindak secara hukum seseorang itu harus ada legal standingnya, harus ada yang lapor. Korban yang lapor atau masyarakat yang lapor ke polisi. Yang bisa nangkap itu kan polisi, bukan gue, bukan siapa lagi, bukan siapapun, polisi. Dan harus ada laporan yang masuk. Jadi kalau lo merasa korban, bawa buktinya ke polisi, bikin LP laporan. Nanti kalau buktinya lengkap jadi LP, bawa LP-nya ke gue, nanti akan gue kawal ya. Jadi kalau misalnya mau ditindak ya harus bawa bukti, korbannya lapor langsung. Atau ada masyarakat yang mengetahui, masyarakat bikin laporan langsung ke polisi, bawa buktinya. Kalau lo nggak ngelapor gimana mau ditindak lanjuti cuy. Jadi gitu ceritanya. Jadi gue kasih pemahaman yang jelas. Tapi kalau udah lapor polisi, kasih ke gue LP-nya, gue kawal. Mau produk apapun, kalau ada laporannya, ada buktinya, jalan di polisi, kita sikat. Jadi kalau lo merasa korban produk skincare SSK, mau G, mau D, mau A, Z, X, M, lapor ke polisi, bawa buktinya. Kalau lo korban, benar-benar korban, lapor, bawa buktinya. Nanti kalau sudah jadi LP-nya, kasih ke gue LP-nya. Kalau perlu kita ke podcast gue, mau produk apapun, asal lo udah lapor polisi dan ada buktinya ya. Dan lo harus korbannya langsung, nanti gue kawal LP-nya. Atau kalau nggak mau lapor polisi, lapor ke BPOM misalnya. Lapor ke BPOM, bilang nih produk ini overclaim menurut pengertian BPOM, kan mereka ada pengertian atau overclaim menurut mereka apa, atau mungkin berbahaya. Lapor ke BPOM, biar BPOM yang menguji di lab mereka, karena BPOM pasti punya lab yang terakreditasi dan juga udah pasti jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys, anggota Dewan Uya Kuya sudah memberikan respon terkait permasalahan overclaim, terkait video dari Ibu SS. Di situ dengan tegas Uya Kuya mengatakan untuk memproses para owner skincare yang bermasalah harus lapor polisi. Jadi konsumen lah yang harus bekerja ekstra lebih keras lagi untuk lapor ke pihak berwajib. Tentu saja dengan disertai bukti-bukti yang kuat bahwa Anda merasa dirugikan dengan produk berbahaya dari salah satu owner skincare. Nanti setelah laporannya lengkap, kalian bisa menghubungi anggota DPR Bapak Uya Kuya untuk dikawal. Bahkan tadi Bang Uya Kuya mengatakan bila perlu nanti datang ke podcast saya, kita bahas di sana terkait kerugian yang Anda dapatkan akibat penggunaan produk skincare berbahaya dari salah satu owner. Berarti di sini Bang Uya Kuya itu hanya akan membantu atau mengawal kalau konsumennya itu bikin laporan sendiri. Wah, kasihan ya, berat juga ya. Masih tergolong sulit sih bagi konsumen untuk bikin laporan ke kantor polisi. Itu pun kalau laporannya diterima. Kalau enggak bagaimana? Tapi biasanya kalau buktinya kuat pasti diterima kok. Saran saya sebenarnya Bang Uya Kuya membuat suatu wadah tempat pengaduan bagi seluruh korban skincare di Indonesia. Bikin aduan, dikumpulkan satu persatu. Setelah cukup, Bang Uya Kuya lah sebagai anggota DPR membantu mereka untuk bikin laporan ke pihak kepolisian. Jadi jangan nunggu mereka bikin laporan kemudian datang ke Bang Uya Kuya dan nantinya Bang Uya Kuya akan mengawal. Ini kan kesannya bagaimana dong? Katanya anggota DPR itu wakil rakyat yang akan membantu rakyat. Kalau memang tugasnya Bang Uya Kuya dan kawan-kawan salah satu bidangnya adalah soal skincare, ya tolong dikawal dari awal dong. Jangan dari pertengahan hingga akhir. Awal, pertengahan, sampai akhir dong.